Saudara terkasih di dalam Tuhan, tentu kita masih ingat dengan kisah Fanny J. Crosby yang pernah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu. Lagu ini di dalam Gedung Jemaat 392 juga diciptakan oleh Fanny J. Crosby, seorang wanita yang buta sejak umur 6 bulan, tetapi Tuhan memberikan karunia dan bakat yang luar biasa di dalam menulis syair-syair lagu rohani. Nah, lagu Ku Berbahagia ini begitu menarik. Lagu yang syarat dengan nuansa sukacita, lagu yang bertemakan kebahagiaan, tapi ternyata ditulis oleh seorang wanita yang hidupnya jauh dari kata bahagia. Bagaimana tidak, saudara? Bukan hanya kebutaan yang dia alami sejak kecil, tapi juga ketika dia menikah dengan seorang tunanetra juga, dan dia memiliki seorang anak. Anaknya di usia 8 tahun harus meninggal dunia. Tidak berapa lama setelah itu, suaminya pun juga meninggal dunia. Dia hidup sebatang kara. Penghasilannya pun sebagai penulis lagu sangat kecil. Dia hanya menerima $1 atau $2 per syair lagu. Dan di sepanjang hidupnya dia tidak pernah memiliki rumah sendiri. Dia hanya memilih untuk tinggal di rumah-rumah sewa. Fanny J. Crosby punya beribu alasan untuk mengatakan bahwa dia tidak bahagia dalam hidupnya. Tapi dalam syair lagu Ku Berbahagia yang dia ciptakan, kita bisa melihat bahwa ternyata Fanny punya sukacita yang luar biasa di dalam hidupnya. Karena dia merasa bahwa dia ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dia telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dia lahir menjadi ciptaan yang baru. Dia juga mengatakan setelah dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dia merasakan keteduhan di dalam hidupnya. Dia merasakan sukacita surgawi yang begitu besar melimpahi hidupnya. Hal itu bukan hanya tergambar dari karyanya dalam lagu Ku Berbahagia, tapi hal itu juga terlihat ketika seorang pendeta menaruh rasa iba terhadap Fanny, dan pendeta itu berkata kepada Fanny, "Sungguh kasihan, Tuhan melimpahkan bakat yang berlimpah-limpah kepada Anda, tapi tidak memberikan penglihatan kepada Anda." Fanny kala itu menjawab, "Jika aku bisa dilahirkan lagi, saya akan mengajukan permintaan agar saya dilahirkan dalam keadaan buta." "Loh, kenapa begitu?" tanya pendeta itu dengan kaget. Lalu Fanny menjawab, "Karena saat saya sampai di sorga nanti, saya ingin yang pertama kali saya lihat adalah juru selamat saya." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebahagiaan Fanny di tengah pergumulannya adalah ketika dia mampu menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia boleh menderita, dia boleh mengalami kebutaan sejak kecil. Dia boleh mengalami berbagai kedukaan dan penderitaan, tetapi dia yakin bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan dia. Dan itulah kebahagiaannya. Dan ketika dia mau berdamai dengan situasi hidupnya yang tidak menyenangkan, Allah ternyata memakai Fanny untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui karya-karyanya. Inilah yang tergambar di dalam firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan 28. "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti." Hidup kita memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada kalanya badai kehidupan menerpa kita. Ada kalanya penderitaan dan malapetaka terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa di tangan Tuhan
akan menjadi sesuatu yang disempurnakannya untuk kemuliaannya. Segala sesuatu yang rusak di mata kita, tapi di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Lewat segala kelemahan kita, kita akan menjadi semakin kuat oleh kasih karunia-Nya. Apapun kekurangan kita, jika kita meletakkannya di tangan Tuhan, akan dirajut menjadi sesuatu yang indah, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Saudara, dengan lagu yang indah ini, Ada dan saya, kita semua diingatkan. Apa yang menjadi kebahagiaan kita selama ini? Apakah uang kita? Apakah harta kita? Apakah jabatan kita? Atau apakah prestasi kita, saudara-saudara? Ya, semua itu memang bisa membuat kita bahagia. Tapi ingatlah saudara-saudara bahwa semua itu tidaklah kekal. Yang kekal hanyalah kasih Tuhan Yesus. Yang kekal hanyalah Kristus yang sudah menebus kita. Dan itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Seperti Fanny J. Crosby, mari kita menyandarkan kebahagiaan kita hanya kepada Kristus. Kristus yang sudah menebus kita. Kristus yang sudah menjadikan kita ciptaan yang baru. Kasih dan anugerah-Nya yang akan menolong, yang akan memampukan kita untuk kita menjalani hidup kita hari demi hari. Biarlah kita seperti Fanny J. Crosby yang bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.